Skandal mengguncang UIN Alauddin Makassar saat polisi mengungkap praktik produksi uang palsu di kampus tersebut. Lebih mengejutkan lagi, dalang dibalik aksi kejahatan ini adalah sosok tak terduga, yakni AI, seorang kepala perpustakaan kampus yang memanfaatkan ruang bekas toilet sebagai pabrik uang palsu. AI yang diketahui telah mempelajari proses cetak uang sejak Juni 2010 ini tidak hanya melakukan proses pembuatan, tetapi juga mendanai pembelian mesin pencetak uang untuk memuluskan aksinya. Perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Polisi telah mengumpulkan sekitar 100 jenis barang bukti dalam penyelidikan kasus pemalsuan uang yang dilakukan di perpustakaan UIN Makassar. Barang bukti tersebut antara lain uang palsu pecahan 100.000 dengan total nilai Rp446.700.000, mesin cetak uang palsu, buku rekening, kartu ATM, KTP, dan alat-alat yang digunakan untuk memotong uang. Selain rupiah, tersangka juga mencetak mata uang asing Korea dan Vietnam, serta fotokopi surat berharga senilai ratusan triliun rupiah. Tidak hanya itu, terungkap fakta bahwa uang palsu yang dihasilkan dari jaringan yang dibongkar di UIN Alauddin Makassar ini memiliki kaitan dengan Pilkada Kabupaten Baru. Salah satu tersangka diketahui memiliki rencana untuk menggunakan uang palsu tersebut dalam kampanye pemilihan. Namun karena tidak ada partai politik yang bersedia mengusungnya, rencana jahat tersebut gagal terlaksana. Tersangka ini mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Nah, ini dalam rangka untuk jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan, ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar. Sindikat ini juga melibatkan ASN, ibu rumah tangga, bahkan 2 orang pegawai bank. Kedua pegawai bank inilah yang berperan aktif sebagai pengedar uang palsu dengan cara mencampurkannya ke dalam uang asli saat melakukan transaksi. Menurut keterangan polisi, para pelaku menyebarkan uang palsu tersebut di Goa dan Makassar. Rata-rata penyebaran uang palsu berlangsung saat melakukan transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan memakai metode 1:2. Terkait kasus uang palsu ini, pihak kampus akan terus mendorong dan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Selain itu, status 2 pegawai yang terlibat dalam kasus ini pun diberhentikan dengan tidak hormat. Saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Uang palsu yang dicetak pelaku ini diakui nyaris menyerupai yang asli. Pihak Bank Indonesia menjamin kualitas uang cetakan BI telah memiliki keamanan khusus yang sulit untuk ditiru. Masyarakat hanya perlu teliti dan memeriksa uang yang diterima. Kita perhatikan ya ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada.
Pihak Bank Indonesia mengungkapkan sejumlah ciri-ciri yang tidak dapat dipalsukan dalam uang kertas asli dengan dilihat, diraba, dan diterawang. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image. Nah, ini paling susah dipalsukan. Ya, kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan. Ada UV fader, kalau UV itu bisa gampang ya dipalsukan. Tapi ada satu lagi namanya microtext, jadi tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda ya. Penemuan pabrik uang palsu di UIN Makassar bukan hanya kasus kriminal biasa. Kasus ini mengungkap fakta mengejutkan tentang seberapa luas dan terorganisasinya jaringan pemalsuan uang di negara kita. Peredaran uang palsu tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berdampak luas pada kestabilan ekonomi dan kepercayaan publik.